أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmat wa bi karamihi tunalul barakat wa bi'afwihi tubaddalu sayyi'atu bil hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita sehingga alhamdulillah di waktu yang baik di antara maghrib dengan isya ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dari kita banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk di antara yang mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih membahas tentang fikih dan kita masih dalam fikih salat, yang mana kita membahas tentang sholat mayit atau sholat jenazah. Kita sebutkan bahwa terkait dengan sholat jenazah ini, ulama pertama membahas terkait dengan berkaitan dengan sholat jenazah, seperti memandikan. Karena itu tidak terlepas terkait dengan sholat jenazah. Artinya kalau ada jenazah, maka yang pertama kita lakukan adalah tentu memandikan. Maka kalau kita berbicara tentang hukum sholat jenazah, yaitu adalah fardu kifayah, maka memandikan jenazah juga adalah fardu kifayah. Walaupun memandikan jenazah ini ada batasannya. Yang dianjurkan yang memandikan jenazah itu adalah pertama, kalau jenazahnya perempuan dianjurkan, bahkan kalau dia tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan mahram, maka itu harus perempuan juga. Jadi kalau perempuan jenazahnya, maka yang mandikan juga harus perempuan juga. Kecuali kalau itu misalnya suaminya, itu dibolehkan, atau anaknya laki-laki itu dibolehkan, atau orang bapaknya misalnya, itu dibolehkan. Tapi kalau tidak ada hubungan mahram, maka yang memandikan itu harus perempuan, laki-laki juga harus laki-laki. Itu terkait dengan memandikan jenazah. Dan kita tahu bahwa memandikan jenazah ini ada beberapa hal yang mesti dilakukan. Yang pertama yaitu adalah intinya bagaimana memandikan jenazah ini sama dengan kita mandi, yaitu menghilangkan segala macam kotoran. Jadi menghilangkan segala macam kotoran yang ada di badan si mayit. Baik itu kotoran yang sifatnya najis ataupun kotoran itu tidak najis.
Kalau tidak najis, ya harus dibersihkan juga. Nah, begitu juga kalau najis harus dibersihkan. Kecuali kalau memang kotorannya ini susah. Misalnya bisa jadi kadang-kadang ada orang kecelakaan. Mungkin dia ada pendarahan sehingga darah ini tidak mau berhenti mengalir. Artinya darah mengalir terus. Maka itu kalau sudah berkali-kali kita basuh, sudah berkali-kali dicuci, dibasuh dan tetap mengalir juga, maka cukup disumbat dengan kapas. Itu dirukhsahkan. Jadi diberikan kemudahan. Karena kalau dipaksa juga kan susah, apalagi darahnya terus mengalir. Walaupun darah ini najis, kita tahu bahwa darah najis, tetapi karena susah untuk dibersihkan, maka dirukhsahkan, tidak apa-apa. Maka segala macam kotoran harus dibersihkan, terutama yang najis. Maka oleh karena itu ketika mandikan jenazah, mandikan mayat, itu dianjurkan untuk perutnya itu ditekan, disunahkan. Jadi ditekan dikit perutnya itu agar memastikan betul-betul kotorannya atau najisnya itu keluar bersih. Maka kita pun juga biasanya itu pakai semacam sapu tangan. Kita bersihkan betul-betul bersih yang melalui lewat dua najis itu, jalur dua najis, baik jalur lewat air besar ataupun air kecil. Itu harus dipastikan. Jadi ditekan perutnya itu sampai dia betul-betul memang bersih. Maka dianjurkan untuk diangkat sedikit tuh. Nah, jadi badannya itu agak diangkat sedikit kepalanya. Itu baru kemudian tekan tapi jangan terlalu kuat. Karena walaupun mayat itu tidak merasa, tetapi kita tetap dianjurkan untuk berkasih sayang, berlemah lembut kepada si mayit. Kita memperlakukan dia seolah-olah seperti orang yang hidup. Jadi itu yang harus kita lakukan. Yang pertama jadi memandikan jenazah ini harus kita bersihkan betul dari segala macam najis dan kotoran. Yang kedua, setelah itu kemudian kita dianjurkan untuk mewudukan. Jadi setelah dimandikan, mewudukan ini ada ulama mengatakan bahwa jadi mewudukan mayat ini sebelum dimandikan. Ada juga dikiaskan kepada kita manusia yang hidup. Kita kan manusia yang hidup, sebelum mandi wajib itu disunahkan untuk berwudu. Jadi sebelum kita mandi besar atau mandi wajib disunahkan untuk berwudu. Kalau misalnya kita melakukan hal yang membatalkan wudu, maka setelah mandi diwajibkan untuk berwudu lagi. Tapi kalau misalnya dalam wudu kita wudu dulu, baru kemudian mandi wajib atau mandi besar, dan selama kita mandi tidak melakukan hal yang membatalkan wudu, maka wudu kita tadi cukup. Wudu sebelum mandi. Maka jenazah begitu juga. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebelum dimandikan diwudukan. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa dimandikan dulu baru kemudian diwudukan. Dan itu semua boleh saja. Wudukan dulu baru mandikan, habis itu wudukan lagi boleh juga, ada masalah. Jadi ambil dua-duanya. Dalam memandikan ini dianjurkan untuk airnya itu ganjil 3, 5, 7, 9, 11. Pokoknya intinya siramnya itu ganjil. Itu kalau kita memandikan jenazah. Kemudian setelah itu yang dilakukan terkait dengan jenazah setelah pemandiannya, setelah dilakukan sudah dimandikan, sudah bersih, maka berikutnya adalah takfinul mayyit, pengafalannya, dikafani. Disebutkan bahwa
wa miqdaru kafni musibatihi wa kaifiyatuhu wa ma yundabu fihi. Dan di sini dibahas bahwa berapa atau bagaimana cara mengkafaninya, atau paling tidak berapa minimal itu kafan. Disebutkan bahwa takfinul mayyit fardu kifayah ala jama'atil muslimin. Jadi sebagaimana mandikan itu adalah fardu kifayah, demikian juga mensolatkan fardu kifayah, juga takfinul mayyit fardu kifayah, mengafankan juga adalah fardu kifayah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafinu fi thawbayhi, kafankan terhadap dua pakaiannya. Jadi itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada yang meninggal diperintahkan untuk mengafaninya. Nah, maka di sini para ulama mengatakan bahwa hukum mengafani mayit itu adalah fardu kifayah. Artinya harus ada orang yang melakukan. Nah, biasanya memang ini satu rentetan itu, mandikan, mengafani. Kemudian sifatul kafni wa miqdarihi wa kaifiyatihi. Yukfanu mayyitu ba'da ghaslihi bima yahillu lahu nafsuhu fi hal hayat. Fa yukfanu fil jalisi min al-libas wa la yukfanu rajulu bil harir. Jadi dikafani si mayit itu setelah dimandikan bima yahillu lahu lubsuhu fi hal hayat, terhadap pakaian yang boleh dipakai ketika dia hidup. Maka karena itu fayufanu fil jalisi minal libas, maka dikafani yang sifatnya boleh. Wala yufanu rajulu bil harir, maka karena itu tidak boleh laki-laki itu dikafani pakai sutra. Karena kan sutra tidak boleh dipakai oleh laki-laki, haram. Maka karena itu tidak boleh juga dikafani pakai sutra. Mungkin karena dia kaya raya, uangnya banyak, hanya dia bisa pakai kain sutra. Ini tidak boleh, karena diharamkan ketika dia hidup. Maka begitu juga tidak boleh dikafani ketika dia meninggal. Wa tufanu mar'atu bihi minal jumhur. Menurut mayoritas ulama, mengkafani perempuan pakai sutra itu boleh. Menurut mayoritas ulama. Kenapa? Karena dia boleh pakai ketika dia hidup. Namun demikian ada khilaf di antara para ulama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kaffana ahadukum akhah falyuhsin kafnahu." Jadi Nabi bersabda, kalau kalian di antara kalian mengafani saudaranya yang meninggal, maka hendaklah dia membaguskan kafannya. Maka oleh karena itu kita dianjurkan untuk memakai kafan yang bersih. Makanya biasanya kita pakai kain putih yang bersih, yang baru. Jadi itu yang dianjurkan, karena memang disunahkan memakai yang berwarna putih. Jadi sunnah pakai warna putih. Dan itu sudah sudah lumrah gitu. Orang meninggal dikafani pakai kain putih. Itu sunnah. Jadi boleh tidak pakai kain putih? Boleh saja. Tapi sunnahnya adalah kain putih. Karena kalau orang meninggal identik dengan kain putih. Nah, begitu juga dengan yang sudah meninggal. Bahkan yang hantu-hantu pocong juga identik dengan kain putih. Nah, itu artinya dia sudah meninggal. Maka dengan itu sunnah saja. Lalu kemudian dalam mazhab Syafi'i bahwa aqallul kafni thawbun satir bil awrah. Wa huwa fil rajuli ma baina surati wal rukbah. Disebutkan bahwa minimalnya kafan itu adalah satir bil awrah. Minimalnya kafan itu menutup aurat. Itu minimalnya. Kalau kita kan biasanya itu maksimalnya itu. Kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Itu maksimal, artinya itu sunnah yang bagus. Kalau mencukupi kayaknya bagus. Tapi kalau misalnya kurang, paling tidak dia menutupi aurat.
Biasanya kalau kita kan laki-laki 3 ditambah pula dengan pakaiannya dibuatkan kayak semacam jubah, justru ditambah pula dia pakai sorban. Kalau perempuan begitu juga, ditambah nanti ada bajunya, baju gamis. Tapi itu kan sifatnya sunnah. Yang terpenting adalah satirul lil aurat. Itu wajibnya adalah menutup aurat. Wahia fi rajuli ma baina surratah. Kalau menutup aurat berarti kalau auratnya laki-laki ma baina surrati wal rukbah. Jadi kalau auratnya laki-laki itu antara pusar dengan lutut. Jadi itu harus tertutup. Kemudian wal mar'a, ada perempuan ghairul wajhi wal kaffain. Kalau perempuan semua badannya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kalau perempuan semua badannya itu adalah aurat kecuali wajahnya dan juga telapak tangan. Jadi wajah tidak termasuk sebagai aurat. Amma binisbati li haqqi mayti fa yajibu thawbun ya'ummu jami'al badan la ra'sal muhrim wa wajha al-muhrima takriman lahu wa sitra lima yubidallahu min at-taghayyur wa ya'umu takfiru rajuli bil harim wal muzaffar idza wujida ghayruhuma. Jadi intinya disebutkan bahwa yang bagusnya, yang dianjurkan adalah menutup seluruhnya. Jadi menutup seluruh badan. Di bagaimana badan mayit ini semuanya tertutup. Itu yang afdal. Wal afdal min rajuli thalath lafaif amalan bi hadis Aisyah. Jadi afdalnya adalah kalau laki-laki itu thalath lafaif. Afdalnya laki-laki kafannya itu 3 lapis. Itu afdal. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi yang berkaitan dengan itu. Wa kama qala al-Hanafiyah wal afdal an la yakuna fihi qamisun wa la imamah. Di hadis Aisyah al-Qudsi wa yajuzu bila karahati rabi'u wa khamisu bi ziyadati qamisin wa imamati. Nah, jadi boleh saja minimal sunnahnya 3 dan boleh saja ditambah dengan jubahnya, ditambah dengan serbannya, itu boleh. Itu ya intinya tidak ada masalah, dianjurkan saja. Tapi memang afdalnya adalah 3. Wal afdalu lil mar'ati, dan afdalnya perempuan wal afdalu lil mar'ah wal khunsa. Mar'ah afdalnya untuk kafannya untuk perempuan, wal khunsa ini maksudnya bencong. Tapi bencong di sini bencong yang betul-betul bencong, bukan yang bencong-bencongkan diri. Karena ada juga dia sebenarnya perempuan laki-laki, tapi dia berbuat seperti perempuan. Kalau itu bukan manci. Ini laki-laki menyerupai perempuan, itu tidak boleh. Itu hukumnya haram, dilaknat oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu al-mutarajjila minan nisa. Allah melaknat perempuan, jenis kelamin perempuan, dia menyerupai laki-laki. Wala'ana rajulu, dan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Itu tidak boleh. Jadi banci itu bukan dari segi penampilannya gitu. Tetapi memang yang disebut dengan banci itu karena dia bermasalah jenis kelaminnya. Itu banci dalam fikih gitu. Makanya kalau banci ini kan tidak boleh menjadi imam di dalam sholat. Kenapa? Karena bermasalah. Entah dia laki-laki atau perempuan, ya jelas. Tapi kalau kita laki-laki, dia tapi tampil sebagai kayak bencong gitu, itu boleh dia menjadi imam sholat. Kenapa? Karena dia laki-laki. Tapi kalau jadi maksud di sini adalah bahwa dia memang bermasalah dari segi jenis kelaminnya. Nah, kalau yang demikian itu, wal afdal lil mar'ati wal unsa, afdalnya bagi perempuan dan juga banci, khamsul lafaif. Jadi 5 lapis.
khamsul lafaz. Izarun, summa qamisun, summa khimarun, summa lifafatani liziyadati satri fi haqqiha wa tuqrabu ziyadatu ala zalik. Jadi 5 ini maksudnya gimana? 5 itu izarun, sarungnya. Kemudian yang kedua qamis, baju di atas. Kemudian setelah itu apa? Khimar, khimar itu kerudung, jilbab. Jadi sarungnya, bajunya, khimar, kerudung, lalu kemudian dibungkus dua lapis. Jadi 5 jadinya kan, sarung, baju, jilbab, lalu kemudian dua lipatan, dua lapis. Kenapa perempuan dianjurkan lebih banyak? Li ziyadati satri fi haqqiha. Itu untuk menguatkan menutup dirinya. Karena kan perempuan itu mabniun ala satri. Perempuan itu pada dasarnya harus ditutupi. Itu maksudnya. Jadi dengan 5 maka semakin menguatkan dia tertutup itu badannya. Wa tuqrabu ziyadatu ala dzalik. Tapi dimakruhkan lebih daripada itu. Jadi dia batasnya maksimal adalah 5. Ini yang terkait dengan kafan. Kemudian disunnahkan yundabu mayati, disunnahkan apa yang berkaitan dengan kafan ini. Pertama adalah bayanul kafni. Jadi disunnahkan untuk berwarna putih, itu sunnah saja. Jadi kalau tidak berwarna putih boleh atau tidak? Boleh. Tapi sunnahnya adalah berwarna putih. Bayanul kafni. Kenapa sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ilbasu min thiyabikumul bayad fa inna khaira thiyabikum wa kaffilu fiha mautakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ilbasu min thiyabikum al-bayad. Pakailah pakaian kalian yang putih. Kemudian fa innaha min khiyari thiyabikum, karena itu adalah pakaian yang paling terbaik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan dengan pakaian putih itu kalian mengafani mayat. Wa kaffinu fiha mautakum. Jadi dianjurkan berwarna putih. Karena itu kadang-kadang ada orang berwasiat untuk dikafankan dengan pakai ihram. Kalau kita ihram kan dapat pakai ihram. Itu boleh saja, tapi tidak usah mengharuskan. Kadang-kadang kalau mengharuskan itu kadang-kadang memberatkan, nanti susah. Apalagi kalau sempat hilang, cari-cari nggak ketemu. Maka karena itu intinya ya yang memudahkan saja. Jadi orang itu tidak usah berpesan ribet-ribet kepada ahli waris, tidak usah menyusahkan ahli waris. Misalnya harus dikuburkan di sini, harus dimakamkan di sini, harus pakai kafan seperti ini, itu nanti bisa menyusahkan. Khawatir ketika dia meninggal itu susah untuk diwujudkan. Dengan pula kita udah hidup menyusahkan, meninggal menyusahkan juga. Bagaimana? Intinya memudah. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu di mana meninggal istilah dikuburkan. Kecuali kalau misalnya di tempat itu dia tidak punya saudara, sehingga mungkin tidak ada yang merawat kuburannya, tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang mengurusnya, maka bisa saja dibawa pulang ke kampung halamannya. Kenapa? Karena di kampung halamannya kan ada yang menziarahi kuburannya, ada yang merawat kuburannya. Tapi itu kalau misalnya meninggal di tempat yang jauh dari negerinya, selain daripada Mekah dan Madinah. Tapi kalau Mekah dan Madinah, meninggal di Mekah ya sudah, hak makamkan di sana. Karena Mekah itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya orang meninggal di sana itu mungkin dengan pilihan juga. Itu juga dengan di Madinah. Meninggal di Madinah ya sudah dimakamkan di sana. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya di baki itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan dibangkitkan dari baki, dari kuburan baki itu 70.000 umatnya dibangkitkan dari situ. Mereka masuk surga tanpa hisab. Jadi masuk surga tidak dihisab, langsung masuk surga. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala itu membuat satu bab di kitab hadisnya, bab tamanniyatil maut fi baladil haram, bab berharap meninggal di tanah haram. Ada Imam Nawawi memikirkan hadis-hadisnya seperti itu. Jadi kalau meninggal di sana ya sudah, di sana dimakamkan. Tapi kalau meninggal di tempat lain yang jauh dari kampungnya, itu tidak dulu. Kalau misalnya memungkinkan untuk dimakamkan di situ, tidak diabaikan jenazahnya, tidak diabaikan kuburannya, maka bisa saja dimakamkan di situ. Tapi kalau di tempat itu dia sendiri, mungkin karena dia kerja di tempat itu, tidak ada keluarga, tidak ada saudara, bisa jadi jenazahnya diabaikan, kuburannya diabaikan, maka disunahkan untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Kenapa? Karena di kampung halaman ada yang menjaga kuburannya, ada yang menziarahi kuburannya. Karena kuburan itu bagus juga dijaga, dipelihara. Dan sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, akan fazuruha, maka sekarang ziarahilah. Dengan kita menziarahi kubur itu, maka kita berdoa untuk para ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur. Maka ketika dikuburkan bareng-bareng, maka para ulama mengatakan begini, kalau kita bisa dikuburkan bareng-bareng itu lebih bagus. Maksudnya itu dikuburkan bersama dengan di pemakaman umum, itu lebih bagus. Karena biasanya kuburannya itu lebih terjaga, dan ketika ada orang datang itu bersalam, itu dapat doa secara umum. Assalamualaikum ya ahlal kubur, keselamatan bagi kalian wahai penduduk ahli. Jadi dapat doa secara umum. Tapi bolehkah kita dimakamkan di tanah khusus, tanah kita depan rumah atau di mana? Boleh saja, tidak ada masalah. Tapi afdolnya, baiknya itu di pemakaman umum saja. Kenapa? Karena dengan orang berziarah di kuburan itu dia dapat doa, dan biasanya tanah pemakaman umum itu lebih terjaga, jadi lebih bagus lah. Kemudian juga yang menjadi sunnah di dalam mengafani yaitu tajmilul kafni, ay tadkhiluhu bil udi wa nadbi thalathan mitra, ay thalathan min Rasulullah tidak cuma tubuh mayyit ay bakhartumuhu fa ajmilu thalathan. Jadi bagus dikasih wangi-wangian itu, dikasih parfum. Kan memang biasanya kita memberikan wangi-wangi itu dianjurkan, dan dianjurkan 3 kali. Kalau ada parfumnya atau wangi-wangiannya dikasih 3 kali. Jadi 3 ganjil lah intinya. Jadi 1, 2, 3 itu memberikan wangi-wangian kepada kafan si bayi. Kemudian dianjurkan juga kaunul kafni witran, dianjurkan kafannya itu ganjil. Sebagaimana kita sebutkan tadi, laki-laki 3 sunahnya, perempuan adalah 5. Kemudian nah ini yang berkaitan dengan pengafanan. Jadi intinya dianjurkan mengafani ini hukumnya juga ada fardu kifayah. Baik, itu yang berkaitan dengan pengafanan. Lalu kemudian barulah masuk pada sholatu alal mayyit, yaitu sholati si mayat. Ini setelah berbicara tentang memandikan, berbicara tentang mengafani, barulah kemudian membahas tentang sholat mayat. Dan kita tahu bahwa memandikan, mengafani mayat itu semua adalah fadilah dan keutamaan yang besar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memandikan mayat lalu kemudian mengafaninya,
maka nanti Allah berikan yang pakaian terbaik di dalam surga. Di memandikan baik, mengafaninya, maka kita diberikan pakaian yang istimewa oleh Allah di dalam surga. Jadi pahalanya besar. Maka dengan itu kalau ada orang meninggal, sebisa mungkin kita ikut terlibat, sebisa mungkin, entah ngapain, terbantu-bantu tendanya, entah bantu-bantu beli airnya, pokoknya terlibatlah. Kenapa? Karena ini adalah amal sosial yang begitu besar fadilahnya. Jadi kita kadang-kadang karena dia fardu kifayah, dan itu kan fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, yang lain sudah jatuh. Ini kurang tepat. Betul memang kalau orang sudah melakukan, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Tapi saya paling tidak sholatnya kita ikut. Jadi semua berkaitan dengan jenazah ini mengandung fadilah yang sangat besar. Baik, itu terkait dengan mengafani mayit. Kalau ada tanya jawab atau diskusi, dipersilakan. Ya, silakan. Tadi saya mendengar masalah laki-laki dengan dua pakaiannya. Itu apa? Dua pakaiannya. Kapan sih? Kain kapan itu laki-laki itu? Sekurang-kurangnya dua pakaiannya. Itu yang saya tidak maksudnya ya, intinya kalau laki-laki minimal dia tertutup aurat. Tertutup aurat ini maksudnya adalah antara lutut dengan pusar. Kalau tidak mencukupi, minimal itu. Kalaupun tidak ada sama sekali, berarti kan darurat tuh. Darurat. Apa namanya? Abdullah itu bagaimana? Yang darurat itu membolehkan yang haram. Itu kalau memang sudah tidak ada sama sekali. Tapi kalau masih ada, minimal dia menutup aurat. Nah, ada pun minimal dua pakaian itu maksudnya mungkin begini. Sarung dengan baju itu minimal juga, artinya paling tidak. Jadi izar dan komis. Izar itu artinya sarung. Nah, sarung itu dalam makna bahasa Arab artinya pakaian yang dari tengah ke bawah, itu disebut sebagai izar. Makanya kita pakai sarung kita ini disebut sebagai izar. Walaupun sebenarnya kalau di Arab bukan itu yang maksud dengan izar. Izar itu adalah seluruh pakaian yang dari tengah ke bawah. Nah, itu izar. Nah, makanya kan tadi perempuan lima sunnahnya izarnya maksudnya adalah pakaian dari tengah ke bawah. Kemudian yang kedua adalah qamis itu artinya baju yang di atas. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah jilbabnya, yang keempat adalah penutupnya, yang kelima adalah penutupnya. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki minimalnya itu paling tidak izarnya dengan di atas, berarti paling tidak di bawah tertutup, di atas tertutup. Nah, tapi kalau laki-laki disunahkan tiga lapis penutup ditambah dengan jubahnya, ditambah dengan serban. Nah, itu sunnahnya, dibolehkan saja, dianjurkan. Jadi maksud daripada minimal dua itu ya tadi pakai bawah dan atas. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Saya ada waktu belum? 5 menit lagi, Ustaz. Ya, baik. Sekarang kita masuk pada as-sholatu 'alal mayyit. Nah, sekarang sholatnya. Jadi sholat terhadap si mayit. Hukum sholati 'alal mayyit. Hukum sholat mayit. Sholatu 'alal mayyiti ghairu syahidi fardu kifayah 'alal ahya bil ijma'. Katajhiz wal muslim wat takfin wad dafn. Jadi intinya bahwa
sholat mayit atau sholat jenazah selain untuk daripada orang yang mati syahid, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi hukumnya fardu kifayah. Sama juga dengan memandikan, mengkafani, menguburkan. Ini semua hukumnya adalah fardu kifayah. Apa makna dari fardu kifayah? Idza fa'ala al-ba'du walau wahidan saqata al-ismu 'anil baqi. Jadi maksud fardu kifayah itu kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian, bahkan satu orang sekalipun, maka saqata al-ismu 'anil baqi. Maka yang lain tidak berdosa ketika tidak melakukan, tidak berdosa. Tapi kalau dia tidak ikut, di kehilangan pahala dan kesempatan yang besar. Wahia min khasa'is hadhihi ummah. Jadi ini adalah bagian daripada kekhususan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat jenazah. Kal isa'id thulus, seperti berwasiat sepertiga. Wa qad shalla sahabatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara Nabi bis salati ala sakti wa tifli. Salat Nabi pada Najasyi. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan untuk mensolati tidak hanya jenazah yang mayit yang sempurna, tapi juga kepada yang janin yang keguguran. Begitu juga kepada bayi, itu disunahkan. Maka karena itu bayi atau yang keguguran sudah masuk daripada 120 hari. Artinya 120 hari ini kan adalah waktu di mana janin sudah diciumkan dulu. Kita dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan bertahap, mulai dari darah, baru kemudian menjadi segumpal daging, baru kemudian dibutuhkan bentuknya, lalu kemudian diciumkan dulu. Maka ketika sudah diciumkan dulu ini disebutkan bahwa 4 bulan 120 hari. Artinya dalam masa ini itu sudah menjadi manusia yang sempurna. Maka ketika keguguran masa itu, maka dianjurkan untuk disolati juga. Itu kalau dia keguguran dalam masa 4 bulan. Karena sudah diciumkan dulu. Artinya kalau sudah diciumkan dulu sudah sempurna. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika sudah berumur 120 hari, maka dikirimlah malaikat untuk menentukan, menulis. Jadi sudah ditentukan oleh Allah ajalnya, rezekinya, jodohnya, kemudian nasibnya. Itu sudah ditulis oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensolati sahabat. Jadi ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan kepada kita. Dan ada juga tuh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketika ada sahabat yang meninggal, ada orang meninggal, lalu kemudian dia punya hutang, berhutang. Nabi bertanya, hutangnya lebih besar hutangnya daripada harta yang dia punya. Jadi sebelumnya ada orang meninggal punya hutang, ditanya oleh Nabi, ini hutangnya lebih besar daripada harta yang dia punya, mana lebih besar? Kata yang lain, hartanya lebih besar daripada hutang. Disolati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi yang meninggal. Ini kata sahabat, ini berhutang juga Rasulullah. Ini hutangnya lebih besar atau harta yang dia punya? Kata sahabat yang lain, hutangnya lebih besar daripada hartanya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shallu ala sahibi." Salatlah untuk sahabat kalian. Tapi tidak mensolati orang yang berhutang dan hutangnya itu lebih besar daripada harta yang dia punya. Tapi ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk kita. Makanya pula ketika ada orang meninggal, dia berhutang, kita bilang saya tidak mensolati karena dia berhutang. Itu salah tafsir itu. Itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun ketika ada sahabat yang mengatakan, "Dainu alayya ya Rasulullah," hutangnya saya menjamin ya Rasulullah. Jadi ada sahabat ketika itu
Jadi kita boleh kalau ada orang meninggal berhutang dan kita ingin menjamin membayar hutangnya, boleh. Apalagi kalau dia berhutang sama kita, gitu. Dia sudah meninggal, kita bisa mengatakan, dah saya bebaskan hutangnya. Tapi kalau misalnya banyak dan ahli warisnya banyak, warisannya banyak, ahli warisnya orang kaya, kalau hutangnya ratusan juta, akhirnya tuntutlah gitu kan. Tapi kalau dia udah susah, payah membayarnya, gitu. Memang dia hidupnya susah, dia meninggal, udah dia punya hutang sama kita, udah ikhlaskan saja. Ibrok namanya itu, membebaskan hutang orang. Dan tidak perlu kita beritahu, cukup kita lihat sudah bebas. Dan itu lebih baik kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kau bersedekah kepadanya itu lebih baik karena menyelamatkan dia di alam umumnya dan pahalanya lebih besar. Itu keutamaan membebaskan hutang orang yang meninggal kalau kita punya hutang kepada dia, apalagi dia kurang. Itu terkait dengan sholat jenazah dan beberapa kaitannya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pertemuan yang lain. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.